Aku memergoki istriku di hotel bersama atasanku. Katanya, luka paling dalam bukan saat kehilangan orang yang kita cintai, tapi saat kita melihat sendiri bagaimana kepercayaan itu dihancurkan di depan mata. Namaku Andra. Selama 7 tahun menikah dengan Maya, aku selalu percaya bahwa kami adalah pasangan yang mampu melewati segala badai. Kami memang belum dikaruniai anak, tetapi kami saling mendukung mengejar impian masing-masing. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik. Gajiku biasa saja, tetapi aku selalu berusaha memberikan kehidupan yang layak untuk istriku. Maya bekerja di perusahaan yang sama, hanya berbeda divisi. Kebetulan atasanku langsung adalah Pak Richard, seorang pria yang dikenal ramah, berwibawa, dan sering membantu karyawan. Aku tak pernah menyangka, justru 2 orang yang setiap hari kulihat, itulah yang perlahan menghancurkan rumah tanggaku. Awalnya, aku tidak menaruh curiga sedikit pun. Maya sering berkata harus lembur karena ada proyek baru. Pak Richard juga sering mengadakan rapat hingga malam. Bagiku itu hal yang wajar. Namun beberapa bulan terakhir, sikap Maya berubah. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya. Saat aku mengajaknya berbicara, jawabannya hanya singkat. Bahkan ketika kami makan malam bersama, tatapannya lebih banyak tertuju pada layar daripada kepadaku. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia hanya lelah. Mungkin pekerjaannya memang sedang berat. Sampai suatu sore, salah satu rekan kantor tanpa sengaja berkata, "Mas Andra, tadi saya lihat Bu Maya keluar kantor lebih awal. Katanya mau meeting di luar sama Pak Richard." Padahal pagi itu Maya berpamitan kepadaku dan mengatakan akan lembur sampai malam. Perkataan itu terus terngiang di kepalaku. Malam harinya aku menghubungi Maya. Teleponku tidak diangkat. Pesanku hanya dibaca tanpa dibalas. Perasaanku mulai tidak tenang. Aku memutuskan mencari sendiri. Aku mengikuti lokasi yang sempat dibagikan. Maya beberapa hari sebelumnya melalui aplikasi ponsel. Titiknya berhenti di sebuah hotel di pusat kota. Hatiku langsung berdebar. Aku terus berkata dalam hati, mungkin hanya ada seminar, mungkin ada acara perusahaan. Aku ingin mempercayai semua alasan yang ada. Namun saat memasuki lobi hotel, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Maya berdiri di dekat lift. Di sampingnya ada Pak Richard. Mereka tertawa. Lalu tangan istriku digenggam olehnya. Dunia seakan berhenti berputar. Aku berdiri mematung beberapa detik. Sampai akhirnya aku berjalan mendekati mereka. "Maya." Suaraku membuat mereka berdua langsung menoleh. Wajah istriku seketika pucat. Pak Richard perlahan melepaskan genggaman tangannya. "Andra, kamu kok di sini?" Suara Maya bergetar. Aku menatap keduanya bergantian. "Lembur yang kamu maksud?" Ternyata di hotel, tak ada yang menjawab. Keheningan itu justru menjadi jawaban paling menyakitkan. Pak Richard mencoba menjelaskan bahwa semuanya hanya kesalahpahaman. Tetapi bagaimana mungkin aku percaya ketika mereka berdiri berdua di hotel pada malam hari, sementara istriku sudah berbohong sejak awal. Aku tidak berteriak, aku tidak memukul siapapun. Aku hanya menatap Maya dan berkata pelan, "Kalau memang sudah tidak mencintaiku, seharusnya kamu jujur, bukan membuatku menjadi orang terakhir yang tahu." Air mata Maya mulai jatuh. Ia memohon agar aku mendengarkan penjelasannya. Namun saat itu, hatiku sudah terlalu lelah. Aku berbalik dan meninggalkan hotel. Di perjalanan pulang, aku menangis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Bukan karena kehilangan, tetapi karena menyadari bahwa orang yang paling kujaga ternyata memilih menghancurkan kepercayaanku. Beberapa hari kemudian, Maya datang ke rumah orang tuaku mencariku. Ia mengaku hubungan itu sudah berlangsung hampir 1 tahun. Awalnya hanya sering makan siang bersama, lalu semakin dekat karena sering mengerjakan proyek, hingga akhirnya batas yang seharusnya dijaga benar-benar hilang. "Aku menyesal," katanya sambil menangis. Aku menghela napas panjang. Penyesalan selalu datang setelah semuanya hancur. Aku memilih mengakhiri pernikahan kami dengan baik-baik. Bukan karena aku tidak mencintainya lagi, justru karena aku terlalu mencintainya. Aku sadar bahwa cinta tanpa kepercayaan hanya akan menyisakan luka. Beberapa bulan setelah perceraian, aku mendengar kabar bahwa Pak Richard dipindahkan ke kantor cabang lain. Hubungan mereka pun tidak bertahan lama. Ironisnya, orang yang dulu dipilih Maya akhirnya juga meninggalkannya. Hari itu aku memahami satu hal, kebahagiaan tidak akan pernah tumbuh dari pengkhianatan. Kini aku mulai menata hidupku kembali. Aku belajar menerima kenyataan, memperbaiki diri, dan berdamai dengan masa lalu. Aku tidak lagi membenci Maya, karena kebencian hanya akan membuatku terus hidup dalam luka yang sama. Aku memilih memaafkan, bukan untuknya, tetapi untuk diriku sendiri. Sebab hidup terlalu berharga jika terus dihabiskan untuk menangisi seseorang yang sudah memilih pergi. Jika kamu sedang berjuang mempertahankan hubungan, jagalah kepercayaan pasanganmu.
Karena cinta masih bisa tumbuh kembali, tetapi kepercayaan yang telah hancur belum tentu bisa diperbaiki. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.